Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, di mana nikmat kesehatan adalah nikmat yang paling urgen atau penting bagi kita sebagai makhluk, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan kita selalu mengasah pengetahuan kita dengan belajar. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan syafaatnya beliau kita di yaumul akhir nanti mendapatkan cucuran rahmat, syafaat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume yang telah saya lakukan, yaitu webinar yang telah dilaksanakan pada 1 minggu ke belakang, dimana pada resume kali ini yaitu salah satunya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 mata kuliah manajemen risiko. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita bahas apa itu yang menjadi topik pada pembahasan kali ini, yaitu waspada investasi bodong dan trik jitu investasi berkah tanpa resah. Dari judulnya sudah menarik, di mana ini disusun oleh Khairuddin, mahasiswa S1 jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam Bandung atau STEMI Bandung. Kemudian bagaimana agar kita terhindar dari investasi bodong? Nah, maka kita perlu mengetahui trik-triknya dan kita harus mengetahui ilmu dari investasi tersebut. Nah, lanjut, investasi legal di pasar modal syariah, di mana ini telah dijelaskan oleh Bapak Imam Widianto pada waktu webinar seminggu yang lalu, di mana beliau sebagai Kepala Subbagian Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Syariah di bidang pengolahan investasi Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pembahasannya, kenapa kita penting berinvestasi, dan setelah kita berinvestasi kita harus waspada mengenai investasi ilegal, karena banyak sekali investasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita masuk ke pasar modal dan pasar modal syariah. Nah, tadi kita jelaskan mengapa harus kita investasi. Apakah perlu kita berinvestasi? Jawabannya sangat perlu, karena kita melihat dari contoh di slide ini bahwa inflasi yang terjadi dimanapun akan mempengaruhi nilai mata uang, di mana pada tahun 2011 uang 100.000 bisa untuk membeli beberapa kilo beras, di mana harga beras pada saat itu yaitu Rp7.639 per kilonya. Kemudian pada tahun 2016 uang 100.000 bisa untuk membeli beras, akan tetapi jumlahnya akan berkurang, karena pada tahun 2016 harga beras per kilonya yaitu Rp11.231 per kilo. Kemudian kita lihat pada tahun 2001 uang 100.000 bisa untuk membeli beras, tapi akan lebih sedikit jumlahnya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena pada tahun 2021 harga beras per kilonya yaitu Rp12.800.
maka kita perlu berinvestasi sebagai cadangan di masa yang akan datang, di mana Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk berinvestasi seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang baik. Nah, pada ayat ini sudah jelas bahwa kandungan dari ayat ini menjelaskan bahwa kita disuruh berinvestasi, di mana tujuannya agar sebagai bekal keturunan kita yang akan datang dan agar tidak khawatir akan kesejahteraannya. Maka jelas sekali investasi itu sangat penting bagi manusia, karena sebagai bekal yang akan datang. Kemudian apa saja sih keanggotaan dan tugas Satgas Waspada Investasi, di mana ketika kita berinvestasi investasi yang legal, maka akan diawasi oleh salah satunya Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kepolisian Indonesia, Kementerian Pendidikan, dan yang lainnya, di mana mereka cegah dari adanya praktek-praktek investasi bodong atau investasi ilegal. Yang pertama yaitu pemantauan kegiatan investasi ilegal. Yang kemudian kedua, koordinasi dengan anggota Satgas Waspada Investasi. Ketiga, edukasi kepada pelaku industri, SKJ dan masyarakat. Yang keempat, mewajibkan seluruh industri keuangan yang belum terdaftar segera mendapatkan izin dari OJK. Dan penanganannya adalah 1. Menangani investasi ilegal sebelum bahaya banyak korban. Kemudian mengumumkan investasi ilegal kepada masyarakat. Ketiga, mengajukan blokir website dan aplikasi kepada Kementerian Komunikasi Republik Indonesia. Nah, apa saja kerugian akibat investasi ilegal? Di mana di sini telah banyak sekali kerugian yang didapat oleh negara, bahkan sampai berapa triliun. Di sini dituliskan bahwa total kerugian masyarakat dari tahun 2011 sampai 2021 kurang lebih mencapai 117,4 triliun. Itu jumlah yang sangat banyak. Dan data ini diambil dari Satgas Waspada Investasi yang bertugas sebagai pengawas dari kegiatan investasi. Kemudian kita lanjut, entitas yang ditangani tahun 2017 sampai 2021. Di sini dituliskan bahwa pada tahun 2017 ada praktek investasi ilegal sebanyak 79. Kemudian tahun 2018 ada 106 investasi ilegal. Kemudian pada tahun 2019 ada 442 investasi ilegal. Pada tahun 2020 menurun menjadi 349 investasi ilegal, dan pada tahun 2021 angkanya alhamdulillah menurun menjadi 68 investasi ilegal. Nah, di sini berkat dari Satgas Waspada Investasi Ilegal, di mana mereka selalu menjalankan
Tugasnya mengawasi dan memantau kegiatan-kegiatan industri yang berlabel investasi. Total kasus investasi ilegal kurang lebih dari tahun 2017 sampai 2021 mencapai 1044 kasus yang telah ditangani. Kemudian permasalahan dan penyebab utama investasi ilegal atau bodong. Permasalahannya yang pertama yaitu di mana para pelaku investasi ilegal menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat. Kemudian menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru. Ketiga, memanfaatkan tokoh masyarakat untuk menarik minat berinvestasi. Dan yang terakhir, klaim tanpa resiko. Padahal setiap investasi pasti ada resikonya. Kemudian penyebab utama dari investasi ilegal yaitu satu, adanya masyarakat mudah tergiur oleh bunga yang tinggi. Kemudian masyarakat belum paham apa itu investasi. Dan yang ketiga, pelaku investasi ilegal menggunakan tokoh masyarakat sebagai penarik agar masyarakat berinvestasi. Slide selanjutnya yaitu kompleksitas penanganan dan edukasi masyarakat, di mana tugas dari Satgas Waspada Investasi salah satunya itu memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara yaitu kenali 2L. Yang L pertama yaitu legal. Investasi tersebut harus legal, artinya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, status perizinan harus mempunyai seperti badan hukum dan produknya harus jelas. Kemudian L yang kedua yaitu harus bersifat logis, di mana logis ini memiliki pemikiran bahwa investasi adalah imbalannya hasilnya wajar, tidak mungkin mendapatkan keuntungan yang sangat besar, pasti akan wajar. Kemudian setiap investasi maka akan memiliki resiko. Nah, mungkin 2L itu harus kita pahami. Kemudian fakta penegakan hukum investasi ilegal, di mana salah satunya penegakan hukum dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, di mana pelaku sering tidak semua pelaku diproses hukum karena kadang ketahuan atau kadang tidak ketahuan. Kemudian mengganti nama entitas baru, di mana pelaku selalu menggunakan nama identitas baru kepada setiap korbannya. Kemudian korban sering tidak melapor karena mungkin merasa malu dan mungkin karena kerugiannya kecil serta takut diteror oleh pelaku. Perangkat hukum, terdapat undang-undang yang cukup untuk menjerat pelaku investasi bodong atau ilegal. Di antaranya KUHP, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang PBK, serta penegak hukum, prioritas penanganan perkara yang umum, biaya perkara yang tidak sebanding dengan kerugian, dan menunggu laporan dari korban. Nah, itulah fakta penegakan hukum untuk investasi ilegal. Nah, mungkin itu yang bisa saya sedikit sampaikan mengenai investasi ilegal dan bagaimana cara agar kita terhindar dari investasi ilegal atau investasi bodong. Mungkin sedikit ilmu yang saya paparkan di sini, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kata-kata yang saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.